Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Popona Pisah, mahasiswi PPG Transformasi Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Lok Semawe dengan nomor induk mahasiswa 2025610800. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025 di MTS Manarul Huda, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mata pelajaran fikih kelas 8 dengan materi ketentuan sedekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Ananda Pak. Silakan dimulai. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan doa telah selesai ya. Semoga dengan pembacaan doa kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Yang Ibu sebutkan namanya, silahkan acungkan tangan. Agnia Rizkyati Maulida, Alia Cynthia, Zahra Siti Aisyah, Zaira Alima Nursabani. Ya. Masih ada yang sakit ya? Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Supaya bisa beraktivitas kembali bersama kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kerapihan berpakaian juga ya. Bagi yang bajunya belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Atau tempat duduknya yang belum nyaman, silakan dirapikan terlebih dahulu. Supaya nanti kalian dalam proses pembelajarannya fokus dan bersemangat. Untuk selanjutnya, untuk menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi dan juga cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Indri dipersilahkan ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
pembelajaran hari ini, Ibu akan melaksanakan apersepsi terlebih dahulu ya. Mengulang materi pada pembelajaran sebelumnya. Coba ada yang masih ingat apa materi pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Iya, betul. I'tikaf. Ada yang masih ingat juga apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Ya, berdiam diri di masjid. Waktunya kapan? Ya, kapan saja ya. Kapan saja boleh, bulan apa saja juga boleh. Tapi yang lebih utama i'tikaf itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu yang paling utama supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa saja yang dilakukan ketika i'tikaf? Berzikir, apalagi sholat sunat, ya, dan masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan, yang termasuk hal yang baik ya, atau dalam beribadah, kategori beribadah. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sedekah. Tapi sebelum lebih mendalami tentang materi sedekah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi tentang sedekah pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan berbagi kepada sesama. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap peduli dan rela berbagi kepada sesama. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami ketentuan tentang sedekah yang meliputi pengertian sedekah, dasar hukum sedekah, kemudian rukun sedekah, dan manfaat sedekah. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mempraktikkan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pembelajaran, itu tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Nah, pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang sedekah. Sebelum dilanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah memberi sesuatu kepada orang lain tanpa diminta? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Senang ya, karena kita sudah meringankan beban orang lain. Kita sudah membantu kebutuhan orang lain. Nah, sebelum dilanjutkan lagi, apa yang dimaksud dengan sedekah? Ada yang tahu? Coba. Apa? Ya, ada lagi yang lain? Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ya, ada lagi yang lain? Sedekah dalam harapannya Allah. Iya, ada yang lebih komplit lagi nggak? Yang lebih sempurna apa sedekah itu? Sedekah adalah memberikan makanan kepada orang yang tidak musibah. Ya, ada yang lebih lagi, ada yang lebih komplit, yang lebih sempurna, yang lebih pengertiannya apa? Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ya, nah jadi pengertian sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tapi semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian sedekah ya. Pengertian sedekah. Pengertian sedekah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menurut etimologi atau bahasa, kemudian yang kedua menurut terminologi atau istilah. Pengertian sedekah menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab as-sidqu, yang artinya benar, jujur atau tulus ya. Kemudian kalau menurut istilah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mengharapkan ridho Allah. Jadi kita itu memberikan sedekah bukan hanya tujuannya misalkan ingin dipuji orang
atau misalkan pingin di lebih ke sifat sombong, nah itu bukan termasuk sedekah ya. Tapi harusnya sedekah itu tujuan utamanya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya, sedekah tidak terikat oleh waktu. Jadi sedekah bisa dilaksanakan kapan saja. Mau sekarang juga bisa. Atau misalkan kita istirahat, jajan ke warung ya, atau ke kantin sekolah. Kemudian ada teman kita yang nggak bawa uang, diam aja, duduk aja di bangku. Nah harusnya kita tanya kenapa gitu. Kalau misalkan dia nggak punya uang atau nggak bawa bekal, nah alangkah baiknya kita mengasihi atau memberi kepada teman tersebut. Jangan kita jajan terus-terusan sementara teman di sebelah kita sama sekali nggak jajan karena nggak punya uang. Nah jadi perasaan empati, perasaan simpati itu harus ada pada jiwa diri kalian. Nah jadi bisa dilakukan kapan saja, mau sekarang, mau besok, mau lusa. Apalagi sekarang ya di daerah Aceh, Sumbar dan Sumut ada bencana banjir bandang. Nah mereka itu sangat membutuhkan bantuan kita. Kalau ada yang namanya misalkan sumbangan sosial atau misalkan ada sumbangan peduli untuk Aceh, kalau kita punya kelebihan uang maka kita disunahkan untuk memberikan sedekah. Kemudian selanjutnya sedekah juga tidak terikat oleh jenis. Jadi sedekah itu lebih luas, mau berupa harta, mau berupa uang, mau berupa makanan, mau berupa baju bekas. Yang penting barang tersebut ada manfaatnya, itu boleh disedekahkan. Atau misalkan jasa, coba beri contoh jasa yang termasuk sedekah. Misalkan ada ibu-ibu yang mau lewat, barang bawaannya tuh banyak ya, kita bantu lewat, terus kita bawaannya dibantu sama kita. Nah itu juga sama termasuk sedekah ya. Atau misalkan kita punya kelebihan makanan, ada saudara kita atau ada yang minta-minta misalnya, ada yang minta-minta terus kita mengasihkan makanan tersebut, itu juga sama termasuk sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas ya, lebih luas pengertiannya. Kemudian sedekah juga tidak terikat oleh jumlah, mau berapapun boleh sedekah. Misal kita punya 10.000, mau sedekahnya 5.000, boleh. Di masjid di sini ya, di masjid Manaluda ada kotak kan, ada kotak amal. Nah kalau kita tiap ke masjid ngasih uang 1.000 atau misalkan mau 2.000, kadang mau 500 rupiah pun itu boleh ya. Jadi sedekah tidak terbatas jumlah. Mau berapapun jumlahnya, sedekah itu tetap termasuk perbuatan yang baik, termasuk ibadah. Makanan juga tidak terbatas ya. Kalau sedekah tuh mau berapa kilo, mau berapa biji, atau misalkan mau berapapun jumlahnya itu tidak terbatas. Jadi boleh ya. Kemudian selanjutnya dasar hukum tentang sedekah. Dasar hukum tentang sedekah yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Wallahu yaqdiru wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ayat. Terus adab dan etika bersedekah ya. 1. Ikhlas karena Allah. 2. Memberikan yang terbaik. Yang ketiga harus menjaga perasaan penerima. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang lain, jangan terus disebut-sebut ya. Aku udah memberi makan misalkan, udah memberi makanan kepada orang lain, terus disebut itu nggak boleh. Kasihan yang menerimanya ya. Kasihan bagi yang menerima. Terus selanjutnya manfaat sedekah. Manfaat sedekah yang pertama penghapus dosa atau pemadam api neraka. Yang kedua mendatangkan keberkahan dan kelaparan rezeki. Yang ketiga bisa menolak bala dan juga memperpanjang umur. Kemudian yang keempat naungan di hari kiamat ya. Jadi bisa mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Kemudian selanjutnya
Ada perbedaan ya. Ada perbedaan sedekah berdasarkan sifat dan bentuknya. Ada yang disebut sedekah, ada yang disebut infak, dan juga ada yang disebut zakat. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah, terus bentuknya juga fleksibel, bisa apa aja ya, bisa berupa materi maupun non materi. Kemudian kalau infak ini hukumnya bisa wajib. Contohnya seperti nafkah keluarga. Seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, nah itu hukumnya wajib kalau itu ya. Kemudian bentuknya berupa harta benda atau materi. Kemudian kalau zakat ini hukumnya wajib ya, wajib bagi orang yang mampu. Kemudian penerimanya juga kalau zakat ada ketentuan ya, itu ada asnaf zakat yang disebut dengan mustahik, ada 8 zakat. Itu mah nanti bab zakat ya, udah lewat di semester 1. Sekarang kita berdiskusi ya. Berdiskusi dengan cara berkelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang, 5 sampai 6 orang. Tapi ada yang tidak hadir ya? Gak apa-apa, yang penting terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya akan Ibu sebutkan ya. Nanti kalau sudah Ibu sebutkan nama-namanya, kalian langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan menyebutkan dulu dari kelompok 1. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Udah, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu penjelasan cara berdiskusinya. Ibu sudah membagikan LKPD. Ibu sudah membagikan LKPD ya, udah diterima semua sama kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang dengarkan penjelasan mengenai kerja kelompoknya atau diskusinya. Pertama, LKPD yang Ibu bagikan, kalian isi ya, isi nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, kemudian hari dan tanggalnya. Kemudian isi dikelompokkan ya. Nah, supaya fokus mengerjakan diskusinya, tepuk fokus dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti untuk presentasi ke depan sesuai kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Jadi untuk kelompok 1 silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan di depan. Kemudian lanjut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masih ada waktu. Kalau belum mengerti atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Ya, Pak.
sekalian. Silakan untuk kelompok 1 supaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok anak negara Pak maju ke depan. Nah, untuk kelompok yang lain, kalau mau memberi tanggapan atau misalkan mau bertanya boleh nanti ya. Kalau sudah selesai, kelompok 1 mempresentasikan diskusinya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 ada Fadlan, di sebelah sana ada Kevin, dan di paling ujung ada Raihan. Di pagi hari Kamis yang cerah ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang sedekah. Pengertian sedekah menurut bahasa berasal dari kata sodako yang berarti memberikan. Sedangkan sedekah menurut istilah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, kembali ke tempat duduknya. Sekarang dilanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Pertanyaan terakhir, coba ceritakan pengalaman kalian ketika kalian bisa memberi sedekah kepada orang lain atau kepada orang yang membutuhkan. Ayo siapa? Angkat tangan. Ya, apa? Saya pernah memberikan sebagian uang jajan saya kepada teman yang tidak membawa uang. Saya merasa senang dan bahagia bisa membantu teman saya, dan saya juga merasa lebih bersyukur. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak Darapa yang sudah bisa berbagi, yang sudah bersedekah kepada temannya. Tepuk tangan buat mereka. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kesimpulannya itu adalah yang pertama, pengertian sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesimpulannya itu adalah dasar hukum sedekah adalah sunnah mu'akkad, tapi bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi wajib, juga bisa berubah menjadi makruh sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Kemudian rukun sedekah adalah ada 4. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, ada barang yang disedekahkan, dan juga ada sigap ya atau ijab qabul. Kemudian terakhir manfaat sedekah. Manfaat sedekah itu pertama apa sebutkan? Bukan rasa kasih sayang dan memperoleh. Iya. Kemudian ada lagi manfaat sedekah. Apa? Coba Gina dijawab. Iya, betul sekali ya, itu manfaat sedekah. Ada lagi? Ada lagi nggak? Iya, boleh. Apa manfaat sedekah? Menghilangkan sifat sombong. Iya, betul sekali, menghilangkan sifat sombong ya. Nah, kalau sudah paham semuanya, itu artinya tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Kalian termasuk anak-anak yang hebat, anak Indonesia yang hebat. Nah, sekarang tepuk anak Indonesia hebat. Tepuk anak Indonesia hebat ya, karena kalian termasuk generasi yang hebat. Berbagi daripada olahraga. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, setelah kalian memahami materi tentang sedekah, silakan kalian praktekkan ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup ya. Silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Kemudian Ibu akan melaksanakan akses
Udah bisa masuk semuanya? Belum? Silakan masuk dulu ke aplikasi Quizzes. Kita akan melaksanakan asesmen sumatif mandiri ya dengan aplikasi Quizzes. Masuk dulu ke aplikasi Quizzes, kemudian isi dulu namanya. Alhamdulillah ya, Quizzesnya sudah selesai. Dan untuk juaranya yang pertama Kevin. Yang kedua Kiran. Yang ketiga Raisa. Terima kasih kepada anak-anak hebat yang sudah menyelesaikan kuisnya, dan juga alhamdulillah semuanya nilainya hampir sama ya. Semuanya 100% tercapai. Rata-rata semua anak dalam aplikasi Quizzes nilainya hampir 100%. Itu artinya pembelajaran kita hari ini sudah mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya telah tercapai. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini mudah? Apakah kalian sudah memahami pengertian sedekah? Dasar hukum sedekah? Syarat dan rukun sedekah? Manfaat sedekah? Terus apakah kalian bisa menyimpulkan tentang ketentuan sedekah? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang akan datang. Materi untuk pertemuan yang akan datang adalah materinya tentang ketentuan hibah dan hadiah. Silakan kalian di rumah untuk mencari materi atau mencari informasi tentang ketentuan hibah dan hadiah. Baik itu sumbernya mau dari buku paket tinggi kelas 8 atau mau dari Google juga boleh. Pokoknya dari apapun sumbernya, yang terpenting materinya tentang hibah dan hadiah silakan kalian baca dan pelajari di rumah, supaya ketika nanti pertemuan yang akan datang kalian sudah paham. Jadi tinggal pembelajaran yang lebih mendalam. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kita tutup dengan pembacaan adalah bersama-sama. Sekarang berdoa terlebih dahulu sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing. Silakan kepada Ananda Raka untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bersiap untuk